Kita melanjutkan dialog kita malam hari ini bersama Profesor Hermawan Sulistyo dan juga ada Pak Susno Duwaji, mantan Kabar Eskrim, dan juga ada Bang Johnson Panjaitan selaku kuasa hukum dari Brigadir Joshua Huta Barat. Saya ke Bang Johnson dulu. Bang Johnson, kalau kita melihat kondisi Brigadir Joshua Huta Barat ketika malam setelah peristiwa penembakan di Duren 3. Dari keterangan yang Bang Johnson dapatkan dari pihak keluarga, terutama dari adik korban, apa yang menjadi poin penting yang bisa nanti dipakai untuk mengkonfirmasi dari keterangan Barada Richard Eliezer? Ya, itu sudah kami tuangkan semua di dalam BAP ya, terutama yang menyangkut soal otopsi yang pertama itu. Ya, otopsi yang pertama itu kan juga banyak luka-luka, karena itu tadi pertanyaan saya, dia disiksa dulu baru dibunuh atau bagaimana begitu ya. Kemudian juga bagaimana konstruksi dari semua ini, kan ini jadi semakin kacau karena polisi secara resmi menjelaskannya kan ini tembak-tembakan, padahal ini udah bukan tembak-tembakan, jelas pembunuhan. Cuma saya menjadi gelisah, saya bukannya mau mendegradasi institusi ini yang sudah jago seperti ini. Cuman kalau Mas Kiki mengemukakan fakta seperti itu, saya jadi khawatir taruhannya ini bukan lagi hanya institusi, tapi peradilan kita, penegakan hukum di negara kita ini. Karena kalau seluruh prosesnya ini ternyata banyak yang bolong-bolong, banyak yang hilang, kan nggak mungkin diada-adain. Nah, sementara semua barang-barang bukti ini dan proses kematian dan lain sebagainya kan hakim nanti yang akan mengambil keputusan, memeriksa ini di persidangan. Nah, ini yang membuat saya semakin gelisah. Tapi kegelisahan ini jadi semakin keras karena kok yang merusak ini ya, obstruction of justice ini kok jenderal-jenderal, kombes, yang orang-orang sangat profesional dan sangat jago-jago menyelesaikan sebuah kasus tindak pidana. Itu yang makin menggelisahkan saya. Karena itu menurut saya kita melihatnya secara sempurna agar setelah kemerdekaan 77 tahun ini kita makin bisa mendorong institusi ini bukan hanya bisa membongkar kasus ini dan membawanya ke pengadilan, tapi dia bisa membersihkan dirinya dan memperbaiki dirinya sehingga dia lebih legitimate, lebih profesional, lebih transparan, ya, lebih independen menurut saya dan imparsial. Itu tentu kepentingan kita di jangka yang lebih jauh. Tentu kasus ini menjadi taruhannya, apalagi ini kan sebentar lagi mau 17 Agustus, ini udah tanggal berapa? Tentu ini akan jadi pertanyaan-pertanyaan dan akan berkembang menjadi politis menurut saya. Itu yang mengkhawatirkan saya tentunya. Baik, saya memberikan kesempatan kepada Prof. Kiki. Silakan Prof ditanggapi. Ya, itu benar. Tapi apa yang dilakukan sekarang oleh polisi, remedial policies, kebijakan-kebijakan untuk meluruskan porsi dari diskresi itu, yang harus kita hormati, kita hargai. Karena proses ini, polisi kan nggak bisa kita potret, oh hanya hari ini pada saat penembakan, ada proses longitudinal. Nah, ada orang brengsek kan ada di mana saja, lawyer juga banyak yang brengsek. Nah, kita kan sulit, tidak bisa menilai, oh ini gerombolan, ini lalu menyamaratakan. Yang dilakukan Johnson ini kan memukul rata bahwa semua polisi brengsek, sehingga tidak ada harapan. Oh saya khawatir. Enggak juga, kalau saya malah optimis. Kenapa? Keberanian untuk membuka, lalu membongkar, kalau tidak punya keberanian kan ini jadi tertutup terus gitu selama ini. Ya, ke depan kita harus optimis dan kita bantu dengan cara merekonstruksi porsi dari diskresi. Diskresi adalah prinsip polisi universal, bahwa polisi itu memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan sendiri. Nah, ini yang disalahgunakan gitu loh. Jangan lalu diskresinya dicabut. Tidak, diskresi itu tetap dengan prinsip diskresi, maka penyidik tidak bisa diintervensi. Nah, ini yang kemudian disalahgunakan. Penyidik yang tidak bisa diintervensi bahkan oleh atasannya, itu Pak Susno tahu persis. Lalu apa maksudnya? Ya, kalau penyidik tidak bisa diintervensi, berarti tidak ada komandannya penyidik. Komandannya penyidik itu apa? Berkali-kali saya tegaskan, komandannya penyidik itu ya hukum.
Akibatnya apa? Akibatnya atasan itu bisa ditangkap kalau dia melanggar hukum, gitu loh. Oke. Nah, Ya Mas Kiki, tapi Ya. ternyata kan ini berlama-lama dan ternyata terbukti bahwa penyidik itu bisa diintervensi, bahkan bisa diatur-atur dan ditekan. Kan itu faktanya sekarang ini, Bukan, dan itu tentu ke depan kita perbaiki. bukan berlama-lamanya itu setelah yang awal itu. Jadi berlama-lamanya itu mereka kan nyari bukti nih. Bagaimana nyari bukti? Susah. Kalau nanti peradilan sesat. Dan kalau main main tangkap lalu main paksa didakwa, dijadikan tersangka segala macam, sementara buktinya nggak cukup, kan agak repot juga. Baik, saya ke Itu- Pak Susno. Pak Susno, kalau kita dari pengalaman Bapak yang besar di dunia serse, Pak, butuh berapa lama untuk bisa membuka tabir siapa intelektual dadar dari kasus ini, Pak Susno? Silakan, Pak. Udah berkali-kali dikatakan kalau kasusnya kan tidak sulit, tetapi kan yang meliputi kan yang sulit. Dan kejadian ini setelah kejadian awal jadi sulit gitu. Ya. Kenapa? Tadi Pak Kiki katakan barang buktinya melayang, dibuang ke laut, ada yang ke udara sampai sekarang belum turun mungkin. Nah, itu yang buat sulit. Ya, ya. Karena tadi ada Umpetin hambatan. Johnson. Jadi sebenarnya setelah sekarang terungkap seperti ini, apalagi sudah ada justice kolaborator, Aha. apalagi nanti ada hasil dari laboratorium forensik, baik itu digital, baik itu untuk peluru dan sebagainya, terus ditambah lagi hasil otopsi, nggak lah terlalu lama. Nah, Artinya tadi- tidak lama untuk bisa naik ke pengadilan seperti itu, Pak Susno, ya? Nah, kalau naik ke pengadilannya kan tergantung daripada jaksa juga. Tapi artinya untuk menyelesaikan berkas nggak terlalu lama lah. Oke. Tapi tadi yang paling tertarik dari Pak Kiki dan Pak Johnson tadi adalah momentum ini paling baik adalah untuk memperbaiki apa yang kekurangan-kekurangan baik di tubuh institusi saya ini, supaya ini kan tanggung jawab kita bersama. Oke. Ya. Polri ini milik masyarakat, bukan miliknya polisi. Ya. Ya kita, itu tadi bentuk cintanya Pak Kiki, bentuk cintanya Pak Johnson, dan bentuk Ya. cintanya publik, sehingga menduga macam-macam tuh bukan karena dia benci polisi, tapi Baik. itulah kesayangan, harapan gitu ya. Terima kasih Pak Susno untuk waktunya bersama kami malam hari ini. Bang Johnson dan Prof. Kiki juga terima kasih. Kita akan melihat beberapa hari mendatang seperti apa. Gaspol terus. Johnson. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Selamat malam. Jenderal, malam Mas Adi. Terima kasih. Alam semua. Dan pemirsa, saya sudah MNC News Prime pada malam hari ini. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui program kami MNC Peduli. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Aryo Ardi. Selamat malam dan sampai jumpa.